Jumpa kembali di MTD Journal Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya permasalahan bukanlah musibah semata, tapi dapat jadi peluang menemukan Tuhan itu. Dasarnya dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 8 dan disambung lagi dengan kitab Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai 17 teman-teman. Jadi maksud di sini teman, kadang-kadang permasalahan itu selalu kita anggap bahwa permasalahan adalah hal-hal yang sifatnya selalu negatif teman-teman, ya bermasalah gitu. Tapi sebenarnya apabila kita dari sisi rohani, dari sisi firman Tuhan gitu, justru permasalahan ini kadang-kadang Tuhan jadikan sebagai satu jalan gitu, satu pintu ya untuk bisa menemukan kebenaran yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita teman-teman. Karena lewat permasalahan ini justru kita bisa malah lebih dekat dengan Tuhan, kita lebih memerlukan Tuhan, dan kita malah lebih bisa mengandalkan Tuhan lewat permasalahan ini gitu. Jadi bagi yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, sebenarnya permasalahan itu malah kita syukuri gitu. Ya dengan adanya permasalahan kita jadi bisa lebih fokus gitu untuk benar-benar mencari Tuhan teman. Karena kalau kita sebagai manusia, orang-orang dunia pada umumnya, orang-orang yang berkeyakinan pada umumnya, permasalahan itu ya selalu diantisipasi dengan bagaimana mengatasi dengan kekuatan diri sendiri teman-teman. Ya bagaimana awal-awalnya dengan pikiran perasaan kehendak sendiri mengatasi permasalahan itu, ya disambung lagi dengan kekuatan tubuhnya. Misalnya timbul permasalahan, jadi malah diantisipasinya mungkin semalaman tidak tidur teman-teman, seminggu hanya tidur berapa jam gitu. Karena yang diandalkan adalah kekuatan tubuhnya sendiri dan kekuatan pikir perasaan kehendak sendiri teman-teman. Nanti kalau sampai sudah tidak mampu, biasanya mulai gitu. Nah, orang dunia atau berkeyakinan itu mencari andalan teman-teman. Bagaimana mencari saudaranya, keluarganya, mencari teman-temannya gitu. Ya untuk bisa mencari solusi gitu. Bagaimana mengharapkan teman-temannya atau keluarganya gitu untuk bisa bantu mengatasi. Semua larinya situ. Nah ujung-ujungnya teman-teman, apabila keluarganya, temannya tidak ada yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan itu, mulai teman-teman orang berdunia, orang berkeyakinan itu mulai mencari misalnya dukun-dukun, mencari paranormal gitu untuk mencari solusi teman-teman. Nanti kalau sudah masuk ke situ mulai mengandalkan misalnya yang klinik-klinik gitu. Jadi barang-barang yang dianggap oleh si dukunnya atau mungkin dianggap oleh si orang-orang yang kebatinan yang tidak punya dasar itu, ya akhirnya jadi punya benda pusaka lah, inilah itulah, mungkin harus mencari misalnya mesti nyari tempat-tempat sunyi lah, nyari ke makam, nyari ke goa-goa atau ke gunung atau ke kuburan gitu. Larinya begitu teman-teman. Orang dunia dan orang berkeyakinan apabila belum mengerti akan firman Tuhan, menghadapi permasalahan itu akan seperti itu teman-teman. Jadi selalu diantisipasi dengan pikiran perasaan kehendak sendiri, ya yang tidak punya pegangan apa-apa dan selalu ya mengandalkan tubuh saja teman. Ya bagaimana istilahnya harus berpuasa, harus ini, harus itu gitu. Kembali lagi ya itu jalannya orang dunia, orang berkeyakinan seperti itu teman. Jadi permasalahan itu bukannya bagaimana dimanfaatkan untuk mencari, untuk menemukan Tuhan gitu. Tapi permasalahan itu justru bagaimana malah bukan mencari Tuhan gitu, bukan menemukan Tuhan, malah mencari ya hal-hal yang di luar Tuhan tadi teman-teman. Ya ini yang disayangkan kan, permasalahan ini jadi akhirnya tidak dimanfaatkan sebagai peluang untuk menemukan Tuhan, ya malah dipakai untuk jadi makin sesat teman-teman, makin tersesat gitu. Jadi kembali lagi sharing pagi ini diingatkan gitu bahwa lewat permasalahan itu seharusnya kita bisa banyak hal yang harusnya bisa kita manfaatkan secara positif teman-teman.
kadang-kadang permasalahan itu sampai membawa kita ke titik kritis, teman-teman. Sampai ke titik kita udah nggak bisa apa-apa. Justru titik kritis itu adalah yang melatih iman kita, teman. Melatih iman percaya kita, ya kita dengan lewat permasalahan ini kita menghadapi titik kritis permasalahan sampai akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, ujung-ujungnya harusnya ya bagaimana gitu ya, kita bisa lebih menaikkan iman percaya kita kepada Tuhan karena tidak ada yang bisa diandalkan lagi, teman-teman. Harusnya titik kritis oleh karena permasalahan itu bisa menghasilkan seperti itu, teman-teman. Jadi positif poinnya ada seharusnya gitu apabila kita manfaatkan ke arah mencari Tuhan itu, yaitu menimbulkan permasalahan itu menimbulkan titik kritis. Jadi kritis itu menimbulkan iman kita bergerak, teman-teman. Harusnya seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang juga ya, teman-teman, lewat permasalahan itu kita jadi tahu, teman-teman, lebih kenal Tuhan karena lebih nyata, teman-teman, bahwa unsur keterlibatan Tuhan dalam kehidupan kita itu nyata, teman, dibanding orang yang tidak pernah mengalami permasalahan. Orang tidak pernah mengalami permasalahan selalu berasumsi, beranggapan bahwa apabila ada kaitannya dengan Tuhan, ya itu sih kebetulan aja gitu tuh. Bukan karena memang benar-benar si orang itu mengalami Tuhan gitu. Nah, ini juga kembali lagi, permasalahan itu bisa membuat kita lebih kenal Tuhan, lebih benar-benar kenal dan lebih nyata bahwa Tuhan itu ada gitu, bahwa Tuhan itu maha kuasa, ada kuasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini permasalahan juga berarti seperti itu, teman-teman. Nah, solusi apa? Kadang-kadang kalau kita lewat permasalahan, lama-lama kita tahu, teman-teman, bahwa yang namanya Tuhan itu ya terkesan itu membuat terkesan Tuhan itu ada lewat permasalahan yang bisa teratasi secara seperti kebetulan, ya timbul kebetulan, kok kebetulan gini lagi, kebetulan seperti ini lagi. Nah, kebetulan ini membuat kita jadi tahu bahwa Tuhan ada. Contoh yang di waktu zamannya Nabi Musa ketemu Firaun gitu. Firaun itu kan begitu, teman. Tuhan itu membuat 10 tulah gitu untuk Firaun itu, ya untuk bisa membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu ada gitu. Nah, meskipun tetap ujung-ujungnya karena Tuhan memang tidak mau selamatkan Firaun gitu. Akhirnya meskipun ada 10 tulah, tetap Firaun tidak bisa selamat, Tuhan. Lah terus buat apa Tuhan membuat 10 tulah untuk Firaun? Ya, benarnya bukan Tuhan ciptakan 10 tulah untuk Firaun itu bukan untuk Firaun gitu, untuk Firaunnya, tapi untuk cerita Nabi Musa bisa bersaksi terhadap orang-orang yang dibawa Nabi Musa dari Mesir kepada Kanaan itu 2 juta orang, teman-teman. Nah, modalnya Musa itu adalah cerita apa yang terjadi di Firaun itu gitu. Nah, ini jadi Tuhan kadang-kadang menjadikan permasalahan dengan mujizat-mujizat itu, teman-teman, ya untuk menjadi alat kesaksian kita ya. Nah, cuman terjadinya kan bisa kesaksian itu bisa terjadi di dalam hidup kita sendiri, teman-teman. Bisa juga kita terjadi oleh hidup ya orang-orang yang kita kenal dan tahu, teman-teman. Contohnya Nabi Musa terhadap Firaun gitu. Ya otomatis kan Nabi Musa bisa cerita apa yang terjadi, yang dialami, yang mujizat Tuhan, yang tulah itu diantisipasi dengan mujizat Tuhan, meskipun kejadiannya di Firaun itu gitu. Tapi Musa bisa bersaksi atas kejadian apa yang terjadi dari orang lain. Jadi kesaksian itu bisa timbul karena memang kita mengalami sendiri, tapi bisa juga karena orang lain gitu yang kita kenal itu mengalami, sehingga kita bisa menceritakan apa yang terjadi kepada sesama kita yang lain, teman-teman. Nah, jadi di dalam permasalahan itu, teman-teman, apabila kita menyimak dari sisi rohani gitu, ya bahwa permasalahan itu ya Tuhan punya maksud gitu. Ya adanya permasalahan itu adalah bagaimana Tuhan punya maksud bahwa lewat permasalahan ini ya bisa ujungnya nanti ke sana, ujungnya nanti ke sini gitu. Jadi Tuhan itu punya maksud, teman-teman, terhadap permasalahan itu gitu. Nah, permasalahan juga bukan berarti
total, wah ini pasti musibah, ya wah ini mesti cilaka. Kalau dari sisi duniawi mungkin kita bisa anggap permasalahan seperti itu teman-teman. Tapi kalau dari sisi rohani, permasalahan itu bukan cuma dikategorikan sebagai musibah atau celaka gitu. Permasalahan itu justru adalah alat bagaimana kita mencari Tuhan gitu. Bagaimana kita bisa mendapat peluang untuk menemukan Tuhan, teman. Jadi banyak sekali permasalahan yang timbul itu kalau dari sisi duniawi dianggapnya adalah musibah atau kecelakaan. Tapi kalau permasalahan itu timbulnya dari sisi rohani, belum tentu bisa dikategorikan sebagai musibah atau kecelakaan. Ya bisa juga permasalahan itu disebutnya justru ya peluang untuk kita mencari Tuhan dan peluang kita untuk menemukan Tuhan, teman. Ini bedanya permasalahan dari kacamata duniawi dengan rohani itu seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkap maksudnya gitu, bahwa tema pagi ini adalah permasalahan bukanlah hanya musibah semata gitu, tetapi permasalahan itu dapat jadi peluang untuk mencari dan menemukan Tuhan. Judul tema hari ini seperti itu, teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dengan tadi saya jabarkan secara kasar gitu, teman-teman bisa nangkep gitu, teman. Nah ini saya coba masuk ke dalam dasar kitabnya aja, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 8. Nanti bersambung, teman-teman, dengan kitab Ibrani pasal 12 9 sampai 17, teman-teman. Judul perikop di kitab Ibrani pasal 12, nasihat supaya bertekun dalam iman, teman-teman. Judul perikopnya itu gitu. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Nabi Isa sebagai sulungnya kita, dan juga sebagai parameter perintah peraturan firman Tuhan gitu, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Tuhan Allah di dalam sorga gitu. Ingatlah selalu akan Nabi Isa yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ini kalau cerita Nabi Isa, teman-teman, kalau secara Nasrani, Nabi Isa itu adalah sulungnya kita semua gitu. Sehingga Nabi Isa itu bisa menjadi satu panutan, teman-teman, jadi satu contoh gitu. Ya bahwa kalau Nabi Isa bisa, seharusnya kita juga bisa, teman-teman. Karena semua yang Tuhan Allah perlengkapi kepada Nabi Isa itu di zaman kita pun kita ada semua, teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan Allah melengkapi Nabi Isa dengan firman Tuhan Allah gitu. Kalau bedanya Nabi Isa istilahnya langsung kontak antara Tuhan Allah langsung kepada Nabi Isa. Tapi kalau melalui kita kan melalui kitab suci, teman-teman, melalui firman Tuhannya di kitab suci gitu. Nah kalau bicara roh Tuhan sama, kita juga mendapatkan roh Tuhan. Nabi Isa juga ada roh Tuhan. Yang beda itu cuman Nabi Isa menjadi korban gitu demi dosa-dosa kita. Nah kalau kita itu ya korban, bukan korban berupa fisik kita, tapi korban secara nafsu duniawi kita, ya untuk kita sendiri, teman-teman, bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri gitu. Kalau Nabi Isa kan berbuat untuk kita, kalau kita ya untuk kita. Bagaimana kita bisa membunuh gitu nafsu duniawi kita, membunuh nafsu daging kita, teman-teman. Itu yang diharapkan Tuhan yang terjadi dalam kita itu, ya itu, teman. Jadi kita hidup harus dengan dasarnya firman Tuhan. Kita harus hidup dengan dasarnya menghidupkan roh Tuhan, teman-teman, sehingga kita mampu beriman melakukan firman Tuhan, teman-teman. Maksudnya gitu, teman-teman. Dan di sini dikatakan, teman-teman, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sempat mencucurkan darah seperti Nabi Isa. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau
peringatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini kalau kita simak ayat 6 teman-teman, ya yang namanya yang tadi dikatakan karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah ini menghajar dengan cara bagaimana teman-teman? Menyesal dengan cara bagaimana? Ya otomatis dengan permasalahan yang timbul teman-teman. Tuhan itu membiarkan permasalahan itu timbul, bahkan bisa mendatangkan permasalahan itu timbul gitu ya, dengan maksud untuk bisa menghajar orang itu, untuk bisa mengajar kita-kita, dan untuk bisa menyesal kita-kita gitu. Ini cerita di ayat 6 itu teman-teman. Kalau kita mundur di kejadian Nabi Ayub gitu, ya ngalami seperti ini teman-teman. Nabi Ayub itu ya bukan cuman membiarkan permasalahan datang gitu. Nabi Ayub itu mengalami permasalahan yang didatangkan, sengaja didatangkan oleh Tuhan, dengan Tuhan menjahili si iblis gitu loh. Ya, manas-manasin iblis gitu, untuk bisa iblisnya menguji coba si Nabi Ayub gitu. Nah, si iblis kan nggak ngerti, anggapnya kan waktu diuji coba ini Nabi Ayub ini pasti gagal teman. Tapi kan Tuhan ngerti gitu, bahwa Nabi Ayub kekuatannya seberapa kan ngerti. Nah akhirnya Nabi Ayub malah diuji coba lewat iblis itu, bukannya makin terpuruk teman-teman. Ya, dan diuji coba dengan banyak permasalahan itu, bukannya terpuruk, malah makin jadi seperti yang Tuhan rancang kendaki teman-teman. Ya, dari mulai Nabi Ayub diuji coba kehilangan hartanya, harta bendanya, diuji coba sampai kehilangan anak-anaknya, diuji coba sampai fisiknya borok semua, diuji coba sampai ribut sama istrinya gitu. Ya, istrinya tidak tunduk. Itu dicobain semua teman. Tapi ujung-ujungnya si iblis kecelek gitu. Yang iblis mengharapkan Nabi Ayub itu hancur gitu, setelah diuji coba, ternyata Ayub itu malah mendapat berkat rohani, berkat duniawi itu double teman-teman. Bisa 2 kali lipat dari sebelum Nabi Ayub diuji coba. Nah itu satu bukti yang nyata teman-teman, bahwa permasalahan itu tidak membawa satu musibah atau celaka, tapi di ceritanya Nabi Ayub itu permasalahan itu malah menimbulkan Nabi Ayub mendapat berkat duniawi maupun berkat rohani teman-teman. Ini yang dicerita Nabi Ayub seperti itu. Meskipun waktu Nabi Ayub menjalani itu teman-teman, ya apa yang didapat Nabi Ayub itu bukan sukacita teman, dapat duka cita. Bahkan sampai terakhir kalinya itu, yaitu sampai ribut sama istrinya teman-teman gitu. Karena istrinya anggap Nabi Ayub ini kelewatan banget gitu. Ya udah dicoba seperti itu kok masih kuat sekali. Mestinya sudah harus marah gitu, marah kepada Tuhan gitu. Harusnya istrinya mengharapkan seperti itu. Tapi kenyataannya Nabi Ayub tidak marah teman-teman. Tetap aja Nabi Ayub tetap berserah, meskipun bukan sama sekali tidak marah. Dia menggerutu iya gitu. Jadi takut mungkin ya Nabi Ayub begitu, tapi tetap masih taat. Pada akhirnya Nabi Ayub taat ya, sampai ujung-ujungnya itu mendapatkan satu iman yang naik, makin niat dan makin sempurna teman-teman. Itu yang dimaksud ayat 6 yang terjadi di cerita Nabi Ayub itu seperti itu teman-teman. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah ini Tuhan ini pengen sekali teman-teman, kita ini kuat gitu. Lahir batin Tuhan itu pengen kita kuat. Makanya Tuhan ya membiarkan, malah mendatangkan hajaran-hajaran, bahkan sesah-sesahan untuk kita, supaya kita jadi kuat lahir batin teman-teman. Waktu kita kuat lahir batin, ya kita juga akan mendapatkan berkat lahir batin juga teman-teman. Tuhan kan pengen seperti itu gitu. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi malah dianggapnya anak-anak gampang. Jadi orang-orang yang tidak pernah mengalami permasalahan, Tuhan kategorikan adalah orang-orang yang sebagai anak-anak yang gampang, bukan anak-anak yang istimewa yang Tuhan ciptakan itu. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran,
dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, kepada Bapa? Kalau bicara di Nasrani, teman, Tuhan Allah itu kan representasikan sebagai Bapa, dan jadi Bapa kita itu ada Bapa di dalam dunia, ya sebagai ayah kita kan, sebagai orang tua kita, tapi kita juga punya Bapa yang di sorga, ya Tuhan Allah gitu, teman-teman. Jadi selalu yang namanya kitab Nasrani itu ya selalu merepresentasikan Tuhan Allah sebagai Bapa kita di sana, teman-teman. Asal kita memang mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal, tidak mengerti, dan melakukan firman Tuhan, ya nggak bisa lah kita kategori kita sebagai anak Tuhan Allah, sebagai Bapa gitu. Jadi hanya orang yang mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, ya kategorinya itu Tuhan Allah anggap sebagai anaknya gitu. Nah, kita beranggapan Tuhan Allah sebagai Bapanya. Tapi ingat teman-teman, orang yang mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah, ini disebut lagi, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ini kalau kita bicara didikan, teman-teman, di firman ini katakan di ayat 8 dan 9 dinyatakan bahwa kalau ayah kita, orang tua kita di dunia itu, dari kacamata Tuhan mendidik kita itu sebentar sekali, teman-teman, karena ada batasan umur gitu, batasan umur yang tidak kekal, yang sifatnya fana. Jadi akhirnya dari kacamata Tuhan, dari posisi Tuhan, didikannya ayah kita, orang tua kita di dunia ini ya singkat sekali, teman-teman. Dan biasanya didikan ini lebih lari di kisaran tentang duniawi gitu, ya bagaimana bicara menjadi orang baik gitu, umumnya gitu, teman-teman. Jadi bagaimana orang tua kita, ayah kita mendidik kita itu bagaimana kita menjadi orang baik gitu, dalam arti kata tubuh dan jiwanya yang diajar oleh orang tua kita di dunia ini untuk menjadi baik. Tapi kalau bicara ajaran yang dari Tuhan gitu, yang dari Tuhan Allah, ajaran dari Tuhan Allah itu kan bukan cuma berlaku untuk di dunia ini, teman-teman, tapi kan diajarkan untuk antisipasi baik di dunia ini sampai ke dalam akhirat yang kekal, teman-teman. Nah, ini yang disebut ajaran Tuhan Allah itu lebih panjang daripada ajaran ayah atau orang tua kita, karena Tuhan mengajar kita dari kepentingan di dunia ini sampai di akhirat nanti, teman-teman. Jadi Tuhan itu ajar seperti itu ya, untuk sampai masuk ke dalam kekekalan gitu. Nah, satu-satunya jalan ya bagaimana untuk bisa diajar secara total gitu sampai ke alam kekal, ya kembali lagi yang hidup di alam kekal itu kan sebenarnya kan rohnya, teman-teman, rohnya. Kita ini sebagai manusia roh. Makanya di sini Tuhan ajarkan tidak cuma batasnya tubuh dan jiwa saja, tapi Tuhan ajar tubuh, jiwa, dan roh, teman-teman. Nah, roh ini yang harus bisa mengenal, harus bisa mengerti, dan harus bisa melakukan firman Tuhan. Karena ini adalah persiapan untuk menjadi bekal akhirat nanti, teman-teman. Apabila kita tidak memiliki pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, ya rasanya untuk bekal di akhirat ini jadi nggak ada, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan selalu ingatkan kepada kita itu begitu, teman-teman. Jadi bagaimana hidup di dunia ini adalah proses untuk berani melakukan firman Tuhan. Karena waktu kita meninggal dunia masuk ke dalam alam akhirat, itu tidak bisa kita melakukan firman Tuhan seperti dunia sekarang ini, teman-teman. Udah nggak bisa gitu, nggak bisa ada perubahan apa-apa. Ya kita cuma bisa ya di dunia ini bagaimana kita memposisikan diri, menempatkan diri kita ini di posisi apa itu ya sekarang ini, teman-teman. Ya apakah kita bisa melakukan firman atau tidak, apakah kita bisa mengajarkan firman atau tidak, atau kita malah tidak bisa melakukan firman Tuhan, bisa-bisa konsekuensinya masuk ke dalam neraka, teman-teman. Nah, ini yang mesti dihati-hati gitu. Nah, ini memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan, tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai
dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini teman-teman, hati-hati teman-teman. Apabila kita hidup tidak dengan kudus, kita, firman Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, kita nggak mungkin ketemu Tuhan Allah teman-teman, apabila kita tidak kudus. Kenapa? Karena kembali lagi Tuhan Allah itu kudus teman-teman. Bagaimana kita yang tidak kudus bisa ketemu Tuhan yang kudus? Ceritanya nggak bisa nyambung teman-teman. Jadi kalau kita benar pengen ketemu Tuhan Allah, ya kita mesti hidup kudus teman-teman. Karena Tuhan Allahnya kudus gitu. Jadi kita harus hidup kudus karena memang kita mau ketemu Tuhan Allah yang kudus gitu. Nggak bisa melihat Tuhan Allah apabila kita tidak kudus. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar di sini, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual harta sulungannya untuk sepiring makanan. Ini cerita Esau teman-teman. Pernah dengar nggak teman-teman? Esau itu kan ceritanya waktu itu ada Esau dan Yakub kan. Nah Esau Yakub itu, si Esau ini ceritanya senang berburu gitu, sedangkan Yakub itu lebih halus gitu orangnya. Nah jadi akhirnya si Yakub ini lebih banyak mengerjakan pekerjaan di rumah dengan ibunya, dengan mamahnya gitu. Nah sedangkan Esau itu lebih senang berburu di hutan teman-teman. Nah ceritanya sekali waktu Esau pulang dari hutan, mungkin capek, lapar gitu. Nah akhirnya ya seolah-olah si Yakub ini kan nakal gitu. Ya Yakub aja katanya, istilah Yakub itu namanya penipu katanya. Jadi akhirnya Yakub coba mengakali si Esau ini sebagai kakaknya itu menukar hak kesulungan Esau karena Esau adalah kakaknya gitu ya. Si Yakub usil ya, ditukar hak kesulungan itu ditukar dengan ya masakannya si Yakub itu teman-teman. Yakub sedang memasak kacang merah gitu. Akhirnya Esau saking laparnya, hak kesulungan yang mestinya hak itu timbul karena dari Tuhan gitu. Hak prerogatifnya Tuhan memberikan kepada anak yang dewasa, anak yang sulung itu hak kesulungan, malah Esau-nya nggak menganggap itu berarti gitu ya, malah ditukar dengan semangkok kacang merah. Nah ini kalau kita bicara dari sisi nafsu dunia sekarang sama aja teman-teman. Jadi apabila kita sudah mengenal, sudah mengerti dan sudah melakukan firman Tuhan teman-teman, kadang-kadang ya kita tidak mudah gitu ya untuk hal-hal yang duniawi, ya kita mau semudah itu tuker dengan melanggar firman Tuhan gitu. Nah tapi kalau orang-orang yang belum mengenal akan firman Tuhan, kadang-kadang kan tidak mengerti teman-teman bahwa ini dilarang oleh Tuhan. Ya kalau kita belum mengenal firman Tuhan, kita tidak tahu bahwa ini boleh atau tidak boleh. Ya ini yang musuh perlunya kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan itu supaya itu teman-teman, supaya kita tahu bahwa oh kalau begini nih nggak boleh, oh kalau begitu itu diharuskan oleh firman itu. Nah kalau kita sudah lebih mengenal apa yang dilarang dan apa yang diizinkan, yang dilarang itu kan tetap aja teman-teman ya kita bagaimana berjuang untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh perintah peraturan firman Tuhan tersebut teman-teman. Tapi kalau kita tidak kan nggak ngerti. Contoh yang paling gampang teman-teman, contoh misalnya kalau kita bicara gampangnya, orang dunia itu kan menjamin orang lain itu kan wajar-wajar aja teman-teman. Kita sebagai penjamin untuk orang lain gitu. Nah kita misalnya orang tua menjamin anak ya, atau kakak menjamin adik, atau misalnya kita menjamin tetangga gitu. Kalau dari sisi bukan firman Tuhan gitu, dari sisi etika orang hidup gitu, orang-orang dunia atau orang keyakinan hidup, yang mestinya menjamin ke orang yang kenal itu kan bukan merupakan satu pelanggaran teman-teman. Mestinya seperti itu gitu. Tapi dalam firman Tuhan itu kan tidak boleh teman-teman. Kita menjadi penjamin itu tidak boleh gitu. Jadi kalau kita bicara kita terhadap orang tua kita atau kita terhadap anak kita gitu, ya mesti ada solusi lain
tidak bisa dengan istilahnya kita putuskan kita berani menjamin orang lain, karena firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kita harus menjamin, teman. Itu satu. Kedua, waktu kita mengutangi barang, teman. Waktu mengutangi barang, firman juga tidak suka apabila kita itu berhutang gitu, menghutangi. Itu tidak suka, teman-teman. Nah, Tuhan lebih suka kalau kita memang punya lebih, ya jangan ngutangin, kasihin aja gitu, teman. Tuhan lebih suka seperti itu gitu. Kita berbagi saja, kita tidak boleh menghutangi. Dalam hal seperti ini di kategori Muslim itu lebih nyata loh, teman. Makanya ada bank syariah, syariah itu tujuannya itu kan karena memang tidak boleh ada hutang menghutang, tidak ada bunga-bungaan, riba-ribaan gitu. Itu bagusnya firman Tuhan seperti itu yang di Muslim loh. Tapi kalau cerita di Nasrani itu ya sayup-sayup sampai gitu. Sebenarnya orang yang sudah mengerti akan firman Tuhan tahu gitu bahwa Tuhan itu, firman Tuhan itu tidak menghendaki kita itu memberikan hutang kepada saudara kita, kepada orang lain gitu. Jadi kalau kita mau kasih, ya kasih aja. Adapun kalau orang itu nanti membalikan kita, istilahnya bukan karena bayar utang atau bayar bunga, ya memang membalikan karena memang ya dia bisa membalikan itu, memberikan kepada kita. Itu di Muslim nyata sekali, teman-teman. Tapi kalau di agama lain kurang nyata gitu. Nah, ini yang sebenarnya di Nasrani juga sama seperti halnya di Muslim tadi yang syariah itu gitu. Sama, teman, ada, teman. Tidak boleh memberikan hutang, apalagi mengenakan bunga gitu. Itu nggak boleh. Nah, hal-hal seperti ini, teman-teman, sepertinya untuk cerita di pemerintahan, di bank gitu, di perbankan atau di lembaga keuangan, financing apa, bunga-bunga itu dianggap hal yang wajar, teman-teman. Tapi sebenarnya kalau kita sudah lebih mengerti akan Tuhan itu tidak boleh, teman-teman. Jadi kembali lagi ya mesti ada solusi, terutama kita terhadap keluarga kita terhadap teman kita itu terlalu naif apabila kita mengenakan bunga ya hal-hal seperti itu, teman. Dan meskipun dalam realitanya saya sebagai pengusaha pun kadang-kadang tidak mudah, teman-teman. Ya firman itu melarang bahwa kita itu berhutang atau dikenakan bunga atau mengenakan bunga, tapi dalam praktek kesehariannya bagaimana, ini susah sekali gitu. Tapi ada beberapa teman saya, keluarga saya yang di Muslim itu yang benar-benar taat, teman-teman. Orang yang pengusaha juga berusaha untuk menghindari utang dan bunga gitu. Yang namanya orang karir juga tidak mau istilahnya kerja di tempat yang mengenakan bunga atau memberikan hutang. Ya itu kembali di Muslim lebih nyata, teman, bagaimana menyatakan soal tidak boleh memberikan hutang atau mengenakan bunga itu memang lebih bagus itu dibanding yang lain, teman-teman. Ya solusi sampai ini hari buat saya pengusaha Nasrani juga nggak tahu loh mesti bagaimana gitu. Cuman yang jelas masih berlaku seperti itu. Nah ini tadi saya katakan, apabila kita tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, teman-teman, ya nggak mengerti bahwa mengutangkan dan mengenakan bunga itu salah gitu. Itu nggak mengerti. Tapi kalau kita sudah mengenal, mengerti akan firman Tuhan, kita jadi mengenal dan mengerti bahwa itu tidak boleh, teman-teman. Mengutangkan dan mengenakan bunga nggak boleh. Meskipun solusinya juga nggak tahu dong mesti apa gitu. Ya ini ini kembali lagi, kalau memang pemerintah masih mengizinkan ada itu ya kita masih bisa bersembunyi di alasan bahwa ya pemerintah itu adalah wakil Tuhan gitu. Kita masih bisa bersembunyi ke situ. Tapi kalau orang-orang yang sudah radikal sekali, ekstrim sekali, biasanya tidak mau, teman-teman. Ya ada istilah hutang dan bunga itu tidak mau dilakukan, dan itu tidak salah, teman, karena memang di firman Tuhan dinyatakan seperti itu. Cuman kita yang kadang-kadang yang belum tahu solusinya, teman-teman, dan ya kita paling eksis, paling maksimal ya gitu ya, karena memang pemerintah mengizinkan, sedangkan pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan Allah, ya sudah kita ikutin sementara begitu karena belum punya solusi, teman-teman. Nah itu yang dimaksud itu nafsu duniawi itu seperti itu, teman-teman. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh
kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini cerita Esau, teman. Jadi waktu Esau berbalik dan bertobat, Tuhan tidak mau terima Esau lagi. Sekalipun ia mencarinya dengan menjatuhkan mata, sekalipun si Esau itu menyesal itu, menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah itu. Yaitu bagaimana kita melanggar firman Tuhan ya demi untuk memenuhi nafsu duniawi. Tapi kalau cerita tadi hutang dan bunga, teman-teman, yang tadi saya katakan, kita masih punya alasan gitu ya, punya alasan bahwa yang namanya untuk usaha itu ya toh pemerintah masih mengizinkan, kita masih bisa excuse, memaafkan diri, lari ke situ, teman. Tapi kalau cerita kita terhadap teman kita terhadap keluarga kita, rasanya kurang pantas loh, teman-teman. Apabila kita memberikan hutang, ya mendingan kita memberi saja, jangan hutang gitu loh. Ya kita berikan saja kalau memang kita ada gitu. Dan kita juga jangan sampai mengenakan bunga, teman. Ini konyol banget kalau kita sampai mengenakan bunga. Tapi kalau dalam hal usaha, nah saya yang belum bisa ngomong seperti ini, teman-teman. Kalau dalam praktek ke keluarga dan teman, saya biasa lakukan seperti itu. Kalau memang saya punya dana, saya nggak mau ngutangin, saya kasihin aja gitu. Nah, adapun dia mau balikin nggak balik itu urusannya dia gitu. Dan tidak pernah saya kasihkan bunga-bungaan ke teman atau keluarga situ, nggak pernah, teman-teman. Jadi kalaupun dibalikan ya dibalikan, tidak perlu harus menuntut bunga gitu. Itu yang sudah saya lakukan di keluarga dan teman-teman apabila saya ada spare dana gitu. Tapi kalau cerita di usaha, yang saya belum bisa, teman-teman. Makanya tadi saya bilang solusi di usaha ya saya cuma bicara ya karena pemerintah yang mengizinkan perbankan, lembaga keuangan atau financing, leasing seperti itu ya saya bersembunyi dengan dalih ya itu kan karena disetujui oleh pemerintah. Pemerintah kan wakilnya Tuhan, ya saya paling bisa cuma bicara seperti itu saja, teman. Ya tapi kalau dipraktekkan ke pribadi ya kalau bisa jangan, teman-teman. Kalau ke keluarga dan teman-teman kita ya nggak usah praktekkan ada pinjam uang, minjamkan uang atau kenakan bunga, lebih baik nggak usah. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam draft aja, teman-teman. Jadi kembali lagi, mudah-mudahan tadi di penjelasan tema permasalahan bukanlah musibah semata gitu, tapi dapat jadi peluang menemukan Tuhan, dapat peluang mencari Tuhan gitu. Ya mudah-mudahan teman bisa tangkap karena dasarnya dari kitab Ibrani pasal 12 1-8 sampai Ibrani pasal 12 ayat 9 sampai 17, teman. Dan saya udah bacakan. Nah ini saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Nabi Isa sebagai sulung dan perwakilan firman Tuhan gitu. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang abaikan kehinaan, tekun memikul derita salib gitu, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ini bicara Nabi Isa, teman-teman. Melakukan firman Tuhan dengan meninggalkan semua beban dan dosa serta berlomba dengan tekun. Jadi apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, ya kita harus bisa meninggalkan beban kita dan dosa kita, teman-teman. Kalau tidak ya tidak bisa gitu. Ya kalau kita tetap masih dengan gaya-gaya hidup kita yang lama, ya kayaknya terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa masuk melakukan firman Tuhan. Itu kayaknya nggak mungkin gitu. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, ya kita memang satu-satunya harus mengenal akan firman Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan dengan meninggalkan dosa-dosa lama kita. Berarti kita menghindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh perintah dan perintah firman Tuhan, teman-teman. Ini nggak mudah, teman-teman. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Nabi Isa sebagai sulungnya kita gitu, yang tekun tanggung bantahan, yang sehebat itu terhadap dirinya dan pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Tuhan perlakukan kita sebagai anak, dan di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh orang tua. Jadi apabila Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan mengundang kita, Tuhan memilih kita, pada umumnya Tuhan akan berikan kita hajaran dan ganjaran, teman-teman. Karena bagi Tuhan
Ya apabila kita pengen menjadi anak Tuhan gitu, ya kita harus lepas harus mampu menghadapi ajaran-ajaran yang Tuhan berikan kepada kita, teman-teman. Nah, ajaran-ajaran Tuhan kepada kita itu sebenarnya sudah dicantum dalam kitab suci yang berupa perintah peraturan firman Tuhan tadi, teman-teman. Waktu kita melakukan, mengenal, mengerti, dan melakukan firman Tuhan, itu otomatis, teman-teman. Waktu kita melakukan firman Tuhan, itu seperti hajaran dan ganjaran itu datang sendiri, teman-teman. Ya, penderitaan itu datang, yang namanya kesulitan datang, itu permasalahan datang. Kenapa? Karena balik lagi kita melakukan firman Tuhan, teman. Jadi kenapa sih kok melakukan firman Tuhan menjadi satu derita gitu, jadi salib, jadi beban buat kita? Karena apa yang perintah dan peraturan firman Tuhan itu tidak sama, teman-teman, dengan apa yang biasa dilakukan oleh duniawi gitu, ya, oleh orang-orang dunia. Sehingga orang-orang dunia itu kalau melihat kita melakukan firman Tuhan itu dikucilkan, kitanya dikucilkan gitu, teman-teman. Kitanya dikucilkan, kitanya ditindas, kitanya diolok-olok gitu. Ya segala macam, teman-teman. Jadi kembali lagi melakukan firman Tuhan itu adalah ya beban gitu, teman-teman. Beban bagi kita gitu. Nah cuman ya kembali lagi firman ingatkan ya kita harus menanggung beban itu supaya kita tidak berdosa, teman-teman. Kita tetap berani berdosa dalam arti kata kita tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menghindarkan dari dosa, ya berarti kesimpulannya kita harus melakukan firman Tuhan, teman-teman. Nah waktu kita melakukan firman Tuhan, yaitu cemooh, tindasan, semua datang. Nah itu bukan timbul karena masyarakat saja, teman-teman. Bisa timbul juga penekanan itu, penindasan itu dari komunitas kita, teman-teman. Komunitas seiman itu bisa juga timbul dari keluarga besar kita, bisa juga timbul dari keluarga kecil kita, dan bisa juga timbul dari keluarga kita sendiri, teman-teman. Ya bisa dari orang tua kita, dari mertua kita, dari anak-anak kita, itu juga bisa, teman-teman. Bahkan dari pasangan kita sendiri, teman-teman. Ya, suami ditindas, ditekan oleh istrinya, istrinya ditindas, ditekan oleh suaminya gitu. Karena apa? Karena melakukan firman Tuhan itu adalah satu kebodohan, teman-teman. Kebodohan dan ketidakwajaran bagi orang di dunia, orang dunia maupun orang yang berkeyakinan. Jadi kalau seandainya pasangan kita itu tidak satu level iman dengan kita, pengenalan firmannya tidak selevel, imannya tidak selevel gitu, ya otomatis, teman-teman, pasangan suami istri ini akan selalu ribut, teman-teman. Ya contohnya paling gampang kembali lagi seperti Nabi Ayub dengan istrinya gitu. Dan itu tidak selevel, akhirnya ribut terus, teman-teman. Ya akhirnya yang namanya si Ayubnya bertahan dengan cara-cara yang Tuhan rancang kendaki, tapi istrinya kan komplain, teman-teman. Ya dianggapnya ya si Nabi Ayub ini bodoh sekali, nggak wajar gitu loh. Ya anggapnya aneh, nggak waras, sinting mungkin segala macam gitu. Dan sampai akhirnya karena istrinya tidak tunduk kepada Nabi Ayub, ya akhirnya bubar, teman-teman. Ya bubar. Di cerita kitab suci nggak ada nyata-nyata dinyatakan bahwa istrinya meninggal atau istrinya pergi gitu, itu nggak ada. Cuma yang jelas Nabi Ayub jadi diprediksi nikah ulang, teman-teman. Jadi dengan istri yang baru gitu, dengan anak-anak yang baru, dan dengan usaha yang baru. Jadi semua Nabi Ayub itu berubah baru semua. Bahkan firman Tuhan katakan 2 kali lipat, teman-teman. 2 kali lipat daripada waktu Nabi Ayub yang sebelumnya gitu. Nah ini, teman-teman, ini cerita permasalahan yang timbul di Nabi Ayub itu gitu. Ya nyata-nyata bukan menjadi musibah, bukan menjadi kecelakaan, tapi malah menjadi satu satu keberhasilan yang 2 kali lipat dibanding waktu cerita Nabi Ayub sebelumnya, teman-teman. Nah ini yang dikatakan bahwa permasalahan itu bukanlah yang musibah semata, tapi permasalahan itu dari kacamata rohani bisa menjadi ya mencari Tuhan, ya bisa menemukan Tuhan, bahkan bisa lebih beriman, teman-teman. Nah cerita Nabi Ayub dengan istrinya kan gitu, teman-teman. Ya karena istilahnya istrinya Nabi Ayub itu menentang firman Tuhan gitu, dengan cara tidak tunduk kepada Nabi Ayub. Kalau waktu cerita istri yang tunduk itu kan
di ceritanya Nabi Abraham sama Sarah, teman-teman. Itu kalau dilihat ceritanya di Nabi Abraham dengan Sarah, ya kalau dilihat itu yang namanya Nabi Abraham juga se-ekstrim Nabi Ayub, teman-teman. Kan benar-benar malah disebutnya bapak orang beriman. Kadang-kadang kan dinilai oleh orang dunia dan oleh orang-orang berkeyakinan, Nabi Abraham ini kan gila banget, teman-teman. Orang nggak waras gitu. Nah, cuman tidak ribut dengan si istrinya Sarah karena Sarahnya tunduk sekali, teman-teman. Ya, Sarah itu tunduk kepada Nabi Abraham sehingga Sarah itu adalah melakukan firman Tuhan sehingga tidak sampai bubar, teman-teman. Tidak sampai bubar seperti ceritanya istrinya Nabi Ayub gitu. Nah, Nabi Sarah ini Nabi Abraham ini dengan Sarah itu malah jadi tetap harmonis sampai akhir hayatnya. Nah, yang meninggal duluan itu kan si Sarahnya gitu. Umur berapa ya? Sarah itu meninggal umur 100-an gitu meninggal. Nah, waktu itu si Nabi Abrahamnya sudah 120 tahun gitu. Nah, tapi Nabi Abraham masih sehat terus sampai kalau nggak salah 160 tahun atau berapa gitu. Nah, itu cerita zaman itu seperti itu, teman. Jadi kembali lagi ceritakan di sini ya, kembali lagi kalau bagi kita yang khususnya sudah suami istri yang berpasangan, yaitu mestinya level imannya itu harus imbang, level pengenalan pengertian akan firman Tuhannya harus seimbang, level keberanian melakukan firmannya harus seimbang, level imannya harus seimbang, teman-teman. Kalau tidak, teman-teman, resiko untuk suami istri ribut itu besar seperti Nabi Ayub, teman-teman. Nah, ini yang mesti pasangan ini harus benar-benar berjuang terus-terusan ya lewat permasalahan hidup itu, teman-teman. Jadi bagaimana seorang suami dididik gitu lewat permasalahan gitu, ya seorang istri juga dididik lewat permasalahan. Nah, kalau suami istri ini sudah bisa hampir mendekati setingkat, level pengenalan akan Tuhannya setingkat, pengertian akan Tuhannya juga setingkat gitu, keberanian melakukan firman Tuhannya itu setingkat gitu, ya rasanya hidup di dunia ini bagi sepasang suami istri itu menjadi surga, benar-benar menjadi surga. Tapi kalau seandainya level pengenalannya berbeda jauh sekali, level pengertian akan firman Tuhannya jauh sekali, level keberanian melakukan firman Tuhannya jauh sekali, ya kehidupan suami istri dunia itu jadi neraka, teman-teman. Ya karena kembali lagi, yang satu menganggap permasalahan itu adalah berkat gitu, sedangkan yang satu menganggap permasalahan itu adalah musibah. Ya ini kan nggak jadi akur-akur, teman-teman. Tapi kalau pengenalan pengertiannya sama gitu, bahwa permasalahan itu adalah bukan musibah semata, tapi adalah alat cara untuk mencari Tuhan, untuk bisa menemukan Tuhan gitu. Nah, bagaimana pasangan suami istri bisa ribut? Ya pasti dua-duanya akan malah nggak menghindar dari permasalahan itu, malah dihadapi bersama. Nah, kalau waktu menghadapi permasalahan bersama suami dan istri, rasanya pasti jauh lebih kuat, teman-teman, dibanding si suami sendiri atau si istri sendiri. Nabi Ayub kan terbukti gitu. Ya waktu Nabi Ayub sendiri mengatasi permasalahan, ya buktinya istrinya ribut. Tapi waktu Nabi Abraham menghadapi permasalahan bersama dengan istrinya, si Sarah, ya mulus-mulus aja tuh sampai akhir hayatnya, ya tetap mereka happy, harmonis gitu. Oke, teman-teman, see you, teman-teman. Bye-bye.